tiba-tiba dia ngasih tanah kuburan di depan usaha kita. Nah, makanya nanti si Khodam Macan Putih yang sudah mengawal kita itu akan membalas dengan balasan yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Seperti biasa sedulur, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegaiban. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang khodam ya. Tentang khodam. Nah, tadi banyak tuh yang saya baca komen-komen di YouTube membahas tentang perkhodaman itu sangat banyak. Ada yang suruh membahas tentang khodam macan putih, macan loreng, macan kumbang. Ada juga yang suruh bahas naga emas, naga putih, banyak ya. Nah, namun yang akan saya bahas kali ini adalah tetap tentang khodam, tapi khodam yang ada di benda, sedulur. Nah, ini saya punya benda ya tuh. Ya. Saya punya benda. Nah, ini adalah namanya mustika macan putih. Ini saya maharkan di Shopee, Lazada, Tokopedia ada. Nah, mustika macan putih ini sudah diisi khodam sesuai namanya ya. Mustika ini sudah diisi khodam macan putih. Nah, jadi kenapa saya membahas tentang ini, karena mungkin ada sedulur yang mengira bahwa khodam macan putih itu hanya bisa diisi ke tubuh gitu kan. Padahal dengan kita memiliki benda seperti ini, kita juga tetap memiliki khodam. Kita tetap memiliki khodam. Kenapa kok saya membuat media seperti ini, khodam macan putih, tapi diisinya ke media batu ya? Karena ada beberapa orang yang memang mereka itu merasa takut apabila si khodam tersebut itu dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Padahal sebenarnya si khodam itu nggak masuk ke dalam tubuh sebenarnya ya gitu. Sebenarnya si khodam itu nggak masuk ke dalam tubuh, tapi si khodam itu mengawal atau menjaga di sekitaran tubuh kita. Nah, namun tetap saja nanti ada beberapa media yang perlu diminum, seperti media madu, kapsul gitu kan. Dan apabila nanti si orang tersebut itu wadah batinnya masih lemah, ya nanti disuruh minum kapsul wadah batin dulu supaya wadahnya kuat begitu. Nah, tetap aja ada aja orang yang takut, yang merasa takut, ternyata ada yang harus diminum, berarti si khodam itu ada di tubuh. Nggak begitu. Media yang diminum itu untuk penyelarasan si khodam, untuk pembukaan wadah batin, dan juga untuk menetralisir energi-energi negatif yang menghalangi atau menghijab di dalam tubuh kita. Nanti supaya saat proses pengaktifan si khodam, nah si khodam ini nanti mudah selaras gitu kan. Gak ada, istilahnya gak ada benturan dengan energi di dalam diri kita, benturan dengan leluhur kita, khodam leluhur, benturan dengan maksudnya tidak bersinergi karena adanya hijab goib di dalam diri kita. Hijab goib itu adalah suatu penghalang yang menghalangi diri kita, sehingga energi positif yang masuk itu terhalangi gitu kan. Nah, nanti si hijab itu dibersihkan, istilahnya dibuang lah gitu ya, diruat lah gitu. Nah, jadi sebenarnya si khodam itu nggak bersemayam di dalam diri kita, enggak. Cuma dia itu nanti akan berselaras ke ruhani kita. Tetap nanti dia akan mengawal di samping, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kita gitu. Kecuali apabila kita nanti nauzubillah, nanti bila kita ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada musuh yang tiba-tiba mendatangi kita, maka si khodam itu akan masuk ke dalam diri kita. Nah, tiba-tiba misalnya si musuh kita itu melihat kita seolah-olah seperti macan putih begitu. Itu juga nggak selamanya, hanya saat waktu-waktu tertentu saja. Tapi itu bukan seperti kesurupan, hanya dilihat oleh pandangan musuh kita aja gitu.
Nah, makanya saya buatlah media seperti ini. Ini adalah batu. Ini bukan penarikan ya saudara, bukan batu penarikan. Ini adalah batu apa? Saya lupa lagi namanya. Cuma ini batunya sudah diisi kodam macan putih. Nah, jadi sistemnya sama aja sebenarnya. Nanti yang pegang batu macan putih ini tetap dikawal kodam macan putih. Yang pengisian kodam macan putih dengan media madu diminum ya tetap nanti dikawal kodam macan putih. Cuma kan bedanya kalau yang diminum dengan media penyelarasan itu kan nanti ada tata cara penggunaan lengkap. Itu kan resmi nanti milik dia si kodam. Kalau ini kan nggak resmi milik dia. Kenapa saya bilang nggak resmi? Yang namanya batu itu kan bisa hilang, bisa diwariskan ke orang lain, terus bisa dipinjam oleh orang lain gitu kan. Makanya untuk media batu itu sebenarnya ada beberapa, ada yang kujang, ada yang batu, terus ada yang gelang. Makanya kalau media seperti ini untuk cara penggunaannya nggak lengkap, nggak dikasih cara penggunaan, nggak dikasih cara menghadirkan kodamnya, nggak dikasih cara menggunakan kodamnya. Jadi hanya sekedar dibawa aja kemanapun kita pergi ya, karena kan media ini cuma batu gitu kan, jadi nggak lengkap. Nah, jadi keduanya itu sama. Jadi nanti si kodam itu dia itu akan mengawal si pemiliknya. Ya tetap sistemnya sama. Nanti secara otomatis apabila ada orang-orang yang tidak menyukai kita atau iri kepada kita, ya nanti si kodam tetap akan bekerja. Dia itu akan membuat si orang yang iri kepada kita itu terasa selalu sial, selalu apes gitu kan. Nah, itu juga tergantung dari ini ya, tergantung dari usahanya saat iri kepada kita. Misalnya dia itu irinya iri dengan usaha kita, tiba-tiba dia ngasih tanah kuburan di depan usaha kita. Nah, makanya nanti si kodam macan putih yang sudah mengawal kita itu akan membalas dengan balasan yang sesuai dengan tingkah lakunya gitu. Jadi membalas dengan sesuai dengan kezolimannya gitu. Jadi nggak akan sampai melebihi batas gitu kan. Nah, jadi iya, bedanya seperti itu ya. Kalau batu kan gitu bisa dipinjam ke orang, bisa diwariskan, bisa hilang. Makanya ini proses penyelarasannya lebih mudah, bahkan tanpa penyelarasan pun bisa, gitu kan. Tanpa harus mengirim nama asli, nama ibu atau ayah kandung itu bisa ini kalau yang ini. Karena ini sudah secara otomatis saat pembuatan media ini sudah dikumkan ya istilahnya gitu. Siapapun pemegang pertamanya, maka dia akan selaras ke orang tersebut. Nah, nanti bila dia mewariskan kepada orang lain, dia mengikhlaskannya, seluruh isinya diwariskan ke orang lainnya, dia akan pindah. Si kodam, tuahnya, energinya, semuanya akan berpindah gitu. Berbeda dengan pengisian kodam. Kalau pengisian kodam itu ya, itu buat diri sendiri, nggak bisa diwariskan ke orang lain, nggak bisa dipinjamkan ke orang lain, dan nggak bisa hilang begitu saja gitu. Cuma nanti kita bisa gunakan untuk segala hal, misalnya untuk mengobati orang, untuk menarik pusaka, untuk mendeteksi keberadaan pusaka, energi, atau mendeteksi penyakit. Banyak lah, intinya seperti kita memiliki ribuan ilmu, kita bisa menggunakan untuk segala hal gitu. Itu kalau untuk pengisian ya, pengisian kodam macan putih. Kalau ini nggak bisa, ini bersifat otomatis begitu. Jadi perbedaannya itu sedulur. Ya tapi ya kalau sedulur takut pengisian ya cocok lah membawa ini ya. Karena selain dibawanya di luar tubuh kan, jadi ya sedulur bisa merasa lebih aman gitu, karena tidak ada media yang perlu ditelan. Kedua kodam ini, baik yang pengisian ataupun yang media batu ini, atau ada yang media kujang sama gelang, ini semuanya tanpa pantangan. Aduh maaf, ini semuanya tanpa pantangan. Jadi bisa dibawa ke toilet, bisa dibawa ke menyeberang lautan, atau menyeberang pulau, atau ke luar negeri, itu bisa. Jadi tanpa pantangan begitu ya. Cuma tetap medianya tanpa pantangan ya, medianya tanpa pantangan. Tapi untuk kodamnya sedulur, untuk kodamnya itu ada pantangan. Untuk kodamnya ada pantangan. Yang seperti yang pernah saya buat videonya, untuk pantangan kodam macan putih itu tidak boleh makan bekicot. Atau sedulur bisa lihat lah ya video-video saya sebelumnya soal pantangan kodam macan putih. Nah itu nanti pantangannya tidak boleh memakan bekicot gitu kan. Bekicot itu adalah siput yang suka ada di pohon pisang kan, ada yang suka di
di air itu, tapi bukan siput keong yang bisa dimakan itu ya, yang bisa dikonsumsi itu. Kalau bekicot itu warnanya agak hitam kecoklat-coklatan kalau nggak salah, ada lapisan-lapisan coklatnya. Nah itu yang nggak boleh dimakan. Itu baik disengaja ataupun tidak disengaja, nanti sedulur makan itu, maka secara otomatis si khodam itu akan menghilang dari diri sedulur gitu, dan mengucapkan assalamualaikum dadah gitu ya. Makanya harus berhati-hati, jangan sampai makan bekicot untuk pengguna khodam macan putih. Itu rahasianya di situ. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya konten pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Nah, intinya ini hanya sekedar membedakan bagaimana sih pengisian khodam dengan memiliki media berkhodam gitu kan. Yaitu perbedaannya tadi. Baiklah, saya Ki Bagus Purwas. Semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.